Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya Qahhar Ya Wahhab Ya Razzaq Ya Fattah Ya Alim Ya Qadir Ya Basit Ya Khafid Ya Rafi' Ya Mu'iz Ya Mudil Ya Sami' Ya Basir Ya Hakam. Hafal? Ya, ikut-ikut aja ya. Ya Adlu Ya Latif Ya Khabir Ya Halim Ya Azim Ya Ghafur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Muqit Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Raqib Ya Mujib Ya Wasi Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Ba'id Ya Shahid Ya Haqq Ya Wakil Ya Qawi Ya Matin Ya Wali Ya Hamid Ya Muhsin Ya Mubdi Ya Mu'id Ya Muhyi Ya Mumit Ya Hayyu Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajib Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Muta'ali Ya Bar Ya Tawwab Ya Muntakim Ya Afu Ya Rahur Ya Malikal Mulki Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsit Ya Jami Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani' Ya Dhar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baki Ya Warith Ya Rashid Ya Ras Ya Sabur Ya Allah 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 ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in thumma khususan ila nurul Syekh Ahmad As-Shalih Al-Maliki thumma ila hadratil Syekh Jalaluddin As-Suyuti thumma ila hadratil Syekh Jalaluddin Al-Mahalli thumma ila hadratil Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi thumma ila hadratil Syekh Muhammad Wali thumma ila hadratil Syekh Nasir Wali thumma ila hadratil Syekh Abi Adan Al-Baqanya thumma ila hadratil Syekh Abi Jasa Pantai Kelima thumma ila hadratil Syekh Ramadan Al-Hudi thumma ila hadratil Syekh Muhammad Amin Haraha thumma ila hadratil Syekh Sunat bin Abdul Awliya thumma ila hadratil Syekh Kiai Asy'ari thumma ila hadratil jami' masyayikhi wa jami'il ulama qaddasallahu sirrahu wa ahli maqamahu wa nawwir quburahu wa nafa'na bihim bi 'ulumihim wa barakatihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nah, kita baca kita baca ini dulu. Nanti kemudian ada kita
baca istighfar, doa, dan ayat taubat. Kemudian kita akan baca zikir, mohon pertolongan, menjaga diri dari segala ancaman bahaya, baik di dunia, di kubur maupun di alam barzakh, dan juga untuk mempercantik keimanan kita kepada Allah Ta'ala sesudah kita kajian ilmu tafsir. Jadi kita sudah mulai dengan Asmaul Husna. Kenapa kita mulai dengan Asmaul Husna? Karena Allah Ta'ala sendiri yang perintahkan kepada kita, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang cantik, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan pertolongan, yaitu melalui perantaraan nama-nama Allah Ta'ala yang cantik. Jadi sekarang kita sudah selesai Asmaul Husna, baru kita kajian Al-Quranul Karim. Kenapa kita kajian Al-Quranul Karim? Khususnya tafsirnya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Jadi kalau kita ingin lurus dalam kehidupan di dunia dan selamat nanti dalam perjalanan menuju akhirat, maka kita harus sering-sering mengkaji, yaitu ilmu Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, kita sudah kaji dari surat yang paling pertama, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fiih. Demikianlah Alkitab yang dimaksud Al-Quran, la raiba fiih. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, yang mana Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk bagi khusus mereka orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan urusan ghaib, orang yang beriman dengan perkara ghaib yang tidak terlihat oleh mata, kubur, alam kubur, ada alam barzakh, ada titian yang dibelah 7, ada padang mahsyar, kemudian juga ada Isra dan Mi'raj. Ini sudah bulan ini Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab kan kita sudah peringati juga kan? Nanti minggu depan, hari Kamis depan itu sudah Isra dan Mi'raj. Berarti ada peristiwa gaib yang kita tidak lihat, tapi kita disampaikan Rasulullah, kita percaya. Berarti kita termasuk orang muttaqin, karena ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, yang mendapatkan hidayah dari Al-Quran, adalah termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yang kedua, mereka yang mau menegakkan salat. Mereka mau mengerjakan ibadah salat, baik dalam diri mereka sendiri, pada diri mereka sendiri, maupun menegakkan salat ini pada keluarganya masing-masing. Dia tidak saja menegakkan salat untuk dirinya, tapi juga dia tegakkan pada ayahnya, pada ibunya, pada neneknya, pada kakeknya, pada nek yangnya. Dan sampai itu baru turunannya kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Baru itu sampai kepada kakak iparnya, adik iparnya, baru sampai kepada menantunya, kemudian sampai kepada keluarga besarnya, kemudian sampai pada tetangga-tetangganya, kemudian sampai kepada masyarakat di sekitarnya, dan sahabat-sahabatnya, semua dia ajak untuk mengerjakan ibadah salat. Jadi orang yang termasuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran adalah tidak saja mereka itu orang yang percaya kepada perkara yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, tapi juga wa yuqimunas sholata, mereka juga mau menegakkan ibadah salat. Cukupkah kita menegakkan salat untuk diri kita sendiri? Memang perintah itu ditujukan kepada setiap pribadi, tetapi dakwah mengajak orang untuk menegakkan salat itu juga termasuk, yaitu perintah dalam bentuk, yaitu sunnah andai kata ramai yang mengerjakan, tetapi bisa menjadi wajib andai kata di kampung itu tidak ada satupun orang yang mengajak untuk sholat. Misalkan di kampung rawa tidak ada satupun orang yang mau lagi mengajak kepada sholat, semuanya nafsi-nafsi, sholat sendiri-sendiri. Jangan ajak-ajak orang. Di Tengku juga ceramah tidak pernah mengajak masyarakat untuk sholat. Jamaah pengajiannya, jamaah sholatnya tidak pernah diajak untuk sholat. Maka sudah berdosa semua kampung itu. Kenapa? Tidak ada satupun yang mengingatkan untuk mendirikan sholat. Maka pada waktu itu sudah berubah status berdakwah orang untuk mengajak kepada sholat, hukumnya wajib. Jadi ini yang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di antara rezeki yang telah kami berikan kepada mereka,
sebagian mereka mau infakkan di jalan Allah Ta'ala. Mereka bantu saudaranya, mereka bantu anaknya. Jangan kira sedekah kepada suami, bersedekah kepada istri itu bukan infak, dapat pahala, itu kewajiban, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa kalau suami. Kalau istri memberikan infak, nafkah kepada suami, itu hukumnya sunnah. Kalau kepada anak-anak, kalau istri, hukumnya juga sunnah, dapat juga pahala, kecuali dia sudah menjadi kepala rumah tangga karena suaminya meninggal dunia, maka berubah menjadi wajib. Kemudian termasuk menginfakkan itu berbagai macam, ada dalam bentuk nafkah, infak fisabilillah. Kalau infak khusus untuk jalan Allah, tidak boleh dipakai untuk umum. Kalau sedekah umum, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan agama. Tapi kalau sudah wakaf berarti khusus kepada apa yang diniatkan. Kalau hibah, apa yang diniatkan juga. Yang tidak dapat pahala hadiah. Hadiah itu hanya semata-mata bentuk terima kasih kita kepada orang yang yaitu memberikan kebaikan kepada kita. Maka kita hadiahkan sendal, kita hadiahkan misalkan pergi pesta pernikahan, ada anak-anak dari sahabat kita yang sudah menikah, kemudian kita bawa kado, kita niatkan hadiah tidak dapat pahala. Hadiah tidak dapat pahala. Dia cuma bentuk hubungan sama manusia dengan manusia, tapi bentuknya bukan karena yaitu berbentuk seperti infak, tidak seperti sedekah, tidak seperti wakaf, tidak seperti zakat, tidak seperti hibah. Tapi dia hadiah itu tidak bernilai pahala. Hadiah dia hanya semata bentuk terima kasih kepada orang yang baik pada dirinya, maka diberikan hadiah. Tapi kalau sedekah dapat pahala, infak dapat pahala, zakat dapat pahala, wakaf dapat pahala, hibah dapat pahala. Mak dan ayah ini yang disebut orang yang muttaqin, orang yang mendapatkan hudan petunjuk dari Allah Ta'ala. Yunfikuna wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu ya Muhammad, yaitu kitab suci Al-Qur'an, dan apa yang diturunkan kepada nabi sebelummu. Isa diturunkan Injil, dia beriman. Taurat diturunkan kepada Musa, dia beriman. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dia beriman. Suhuf Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dia juga beriman. Jadi dia semua percaya dengan Al-Quran, dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Suhuf Ibrahim, dia percaya. Tapi yang dia percaya adalah yang orisinil, yang sudah di situ tidak menyebutkan Nabi Muhammad, tidak menyebutkan ada Nabi sesudah Nabi akhir zaman, berarti itu tidak kita percaya. Kalau ada di dalam kitab Injil, dalam Taurat tidak menyebutkan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, maka itu sudah ada penyelewengan kitab sucinya tersebut. Yang kita percaya adalah yang masih orisinil, yang masih ada penyebutan Ahmad yang akan menjadi Nabi akhir zaman, dan tidak ada yaitu penyekutuan terhadap ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Karena sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Idris, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad, satu tugas semua para Nabi dan Rasul, menyembah, mengajak manusia untuk beribadah. Hanya semata-mata mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala. Semua Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam hingga sampai Nabi Muhammad sama, tidak pernah menyeru kepada selain Allah Ta'ala. Cuma syariatnya, ibadahnya, cara ibadahnya yang berbeda-beda. Zaman sekarang kita kaum wanita dibolehkan menikah dengan satu suami, tapi suami dibolehkan menikah dengan 4 istri. Bolehkah 5 istri? Tidak boleh. 6 istri? Tidak boleh. 7 istri? Tidak boleh. 10 istri apalagi? Tidak boleh. Dulu sahabat sebelum memeluk agama Islam, mereka punya istri. Abu Bakar misalkan ada 10 istri, Umar ada 7 istri, Utsman ada banyak istri juga. Ketika turun perintah fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', nikahilah engkau wahai laki-laki yang beriman, wanita yang beriman 2, 3 atau 4. Maka kemudian yang punya istri lebih dari 4 bertanya kepada Rasulullah, bagaimana nasib istri kami yang lebih ini ya Rasulullah? Maka ceraikanlah sebagian di antara mereka, cukupkanlah dengan 4 orang. Cukupkanlah dengan 4 orang. Jadi ini kemudian dibatasi oleh Rasulullah pada masa turunnya perintah untuk yaitu menikah hanya terbatas kepada 4. Bagaimana zaman dahulu? Pernikahan pada zaman dahulu. Bagaimana pernikahan pada zaman dahulu sebelum datang yaitu Rasulullah, sebelum turunnya agama Islam. Dulu kaum wanita itu kalau mereka sudah lanjut usia, artinya mereka sudah
usia 40 tahun ke atas tuh, tidak ada satupun laki-laki yang suka kepada mereka untuk melamar dan minta menikah dengan mereka. Maka si perempuan tersebut, si wanita tersebut akan menancapkan bendera di depan rumahnya. Tandanya kalau sudah ada bendera itu, siapapun laki-laki boleh masuk ke rumahnya. Kemudian bergaul dengan bebas. Bergaul layaknya suami istri tanpa ada ikatan. Hingga sampai 10 laki-laki diizinkan. Maka ketika sudah berhubungan, mengandunglah perempuan tersebut. Ketika perempuan tersebut sudah mengandung, maka dia akan memanggil dukun. Untuk kemudian dukun masuk ke rumahnya menjampi-jampi, membaca mantra-mantra untuk menentukan jabang bayi ini sebenarnya anaknya siapa. Oleh dukun dibaca mantra abrakadabra, hom harigulung kau, macam-macam hantu belau dia, macam-macam udah dijampi-jampi sama dukun tuh. Kemudian kata dukun tersebut, ini anak yang ada dalam kandunganmu, ini anak daripada laki-laki Fulan bin Fulan. Maka diumumkan oleh Pak Kecil, oleh ketua kampung, tokoh masyarakat atas petunjuk daripada dukun. Dipanggillah 10 orang tersebut yang sudah berhubungan dengan wanita tersebut. Kemudian dukun menunjuk satu yang sudah ditentukan oleh dukun dan wajib dia itu menikahi perempuan tersebut. Ini pernikahan termasuk satu cara di antara cara menikah sebelum datangnya ajaran Islam. Kira-kira mau kita buat seperti itu Ibu zaman sekarang? Hancur kan? Hancur kalau zaman sekarang kita buat seperti itu. Maka Islam ini kemudian yaitu mengatur tata cara ibadah khususnya pernikahan dalam agama Islam sudah diatur oleh Rasulullah melalui perintah Allah Ta'ala. Semuanya dari mana? Dari Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan sumber petunjuk keselamatan hidup di dunia dan akhir. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqin. Dan dengan akhirat mereka yakin. Mereka tidak ragu dengan akhirat. Mereka tidak pernah ada keraguan dengan akhirat. Akhirat tentang adanya azab kubur, tentang adanya yaitu taman surga di dalam kubur, tentang ada pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur, tentang ada azab dalam kubur, tentang ada kebangkitan, tentang ada hari kiamat, tentang ada padang mahsyar, tentang ada hari pengadilan, tentang ada telaga Nabi di padang mahsyar. Kemudian ada titian yang dibelah 7. Kemudian ada neraka 7 pintu. Ada surga 8 pintu. Dengan berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam pikiran setiap orang yang beriman. Begitu besar nikmat yang Allah siapkan kepada kita. Dan itu sudah ditengok, dilihat, disaksikan secara langsung oleh baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sesudah melihat isi dalam surga, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, karena inilah setiap orang itu kalau ingin mendapatkan semua kenikmatan yang Allah siapkan dalam surga, haruslah mereka berjuang untuk beramal saleh. Harus berjuang. Kita ingin punya rumah bagus, harus pontang-panting cari uang. Kita ingin punya mobil, harus pontang-panting cari uang. Kita ingin punya Honda, harus kerja keras mencari uang. Kita ingin makan sehari semalam, 3 kali sehari semalam, harus kerja keras cari uang. Kita juga ingin berangkat haji, harus juga cari uang. Kalau untuk perkara dunia saja kita banting tulang peras keringat, pontang-panting dari pagi, siang jadi malam, malam jadi siang. Hujan kalau hujan, yang penting dapatlah uang untuk apa yang menjadi target kesenangan hidup di dunia. Kenapa kita tidak sebaliknya untuk perkara akhirat? Jadi ini yang harus kita tanamkan, bahwa perkara akhirat harus lebih kita banting tulang, kita bekerja keras melebihi yaitu kerja kerasnya kita dalam mencari yaitu kenikmatan kelezatan hidup di dunia semata. Maka siapa yang beramal soleh dengan giat, dia akan mendapatkan balasan Allah Ta'ala itu tidak terkira. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah Ta'ala tidak pernah akan mengingkari janjinya. Jadi perhatikan dalam surat An-Nisa. Kita sudah masuk surat An-Nisa. Ibu, ayat berapa? Al-Ma'idah. Habis An-Nisa ya? Al-Ma'idah Ibu ya? Al-Ma'idah, hidangan. Ayat berapa? Ayat 6 udah jelas. Ayat 6. Ya, kita sambung ya.
Sudah, perhatikan ayat 6. Berarti kita masuk ayat tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qawm ولا يجرمنكم شنآن قوم itu delapannya. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذين واثقكم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم واذكروا نعمة الله عليكم dan ingatlah kalian tentang nikmat Allah yang Allah telah curahkan kepada kalian. Banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat anak, nikmat istri, nikmat nafas, nikmat jantung, segala macam nikmat. Tapi yang paling utama adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Ingatlah nikmat tersebut. Wa mitsaqahu dan perjanjian Allah kepada kalian. Alladzi wasaqakum bihi yang telah Allah Ta'ala janjikan dan engkau telah berjanji kepada Allah Ta'ala. Idz qultum ketika kalian telah berkata linnabi hina ba'aitumuhum. Ini kalau melihat kepada asbabun nuzul Al-Qur'an, ayat ini diturunkan ketika terjadi bai'ah. Terjadi bai'ah para sahabat dengan Rasulullah. Mereka berjanji setia untuk berjuang dengan Nabi, menjaga Nabi dan membantu untuk menyelamatkan perjuangan dakwah Islam. Mereka telah bersyahadat di hadapan Rasulullah, mengaku beriman dengan Rasulullah, percaya dengan perintah Rasulullah, akan taat kepada Allah dan Rasulullah, akan menjaga dan melindungi Rasulullah.
juga akan berjuang untuk mendakwahkan dan menyebarkan ajaran Rasulullah. Ingatlah perjanjian yang kalian telah janjikan ketika kalian berjanji, ketika kalian memeluk agama Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar ya Rasulullah dan kami akan patuh ya Rasulullah pada setiap apapun yang engkau perintahkan kepada kami, dan pada setiap apapun yang telah engkau larang untuk kami kerjakan ya Rasulullah. Kami cinta dan kami akan membenci. Cinta dengan yang Rasulullah perintah dan akan benci dengan semua yang dilarang oleh Rasulullah. Itu bai'ah. Jadi ketika seseorang sudah memeluk agama Islam, para sahabat sudah memeluk agama Islam, kemudian mereka berbai'ah setia, berjanji setia di hadapan Rasulullah, maka mereka sudah memastikan diri mereka akan mencintai semua yang diperintah Rasulullah dan akan membenci semua yang dilarang oleh Rasulullah. Kadang-kadang kita cinta dengan perintah Rasulullah tapi tidak kita laksanakan. Kadang-kadang kita mengaku benci dengan yang dilarang oleh Rasulullah tapi justru kita kerjakan. Berarti itu namanya bohong. Bohong artinya apa? Tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Cinta dengan perintah Rasulullah, cinta solat, cinta puasa, cinta zakat, cinta haji, cinta perintah-perintah dan sunnah-sunnah Nabi, tapi tidak pernah sedikit pun dipraktekkan. Bohong namanya. Benci kepada perbuatan maksiat, benci dengan judi, benci dengan narkoba, benci dengan minuman keras, benci berbuat zina, benci untuk mencaci maki, benci untuk mengadu domba, benci untuk memfitnah, menggunjing, benci membuka aurat. Tapi kemudian dalam prakteknya justru kita kerjakan. Namanya bohong namanya. Berarti janji kita janji palsu. Jadi ini jamaah kaum yang dimuliakan Allah Ta'ala, wattaqullaha, kata Allah Ta'ala, ingatlah perjanjian kalian dengan Rasulullah dan bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala tentang janji yang telah kalian yaitu tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan anggap janji kalian di depan Rasulullah tidak tahu bahwa kalian akan mengingkarinya. Tidak. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan setiap apa yang terkandung di dalam hati setiap manusia. Jadi Allah Ta'ala Maha tahu dengan apa yang terkandung di dalam hati setiap manusia. Artinya apa nih, Mak? Kalau kita mengaku berjanji setia dengan Rasulullah di hadapan Rasulullah, ya Nabi, kami percaya dengan perintahmu, kami cinta dengan perintahmu, kami dengar dan kami patuh. Tapi di luar kemudian tidak sesuai dengan perbuatan. Allah Maha tahu dengan apa yang ada dalam hati kalian. Jadi Allah mengingatkan, jangan semata berjanji tetapi tidak mau melaksanakan perintah yang sudah dijanjikan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan. Qawamina, berdiri tegak karena Allah Ta'ala. Jadilah kalian orang yang betul-betul berdiri tegak hanya semata karena Allah Ta'ala. Untuk menegakkan apa? Hukukihi, hak-haknya Allah Ta'ala. Hak-hak Allah Ta'ala. Apa hak Allah Ta'ala? Diibadahi, disembah, ditaati, dipatuhi. Jadi semua yang diperintahkan dipatuhi. Semua perintah tentang ibadah dikerjakan dalam bentuk ibadah. Termasuk di dalamnya syuhada adil qisti, jadilah kalian orang yang berdiri tegak menjadi saksi tentang keadilan. Jadi kalian ini ketika ada kasus di antara sesama kalian, sengketa di antara sesama kalian, ketika kalian menjadi saksi, maka jadilah kalian orang yang mau menegakkan saksi persaksian tersebut dengan jalan yang adil. Dengan adil. Yang satu pakcik, yang satu makwa. Berebut tanah. Sengketa tanah. Kemudian anak kumun ditunjuk oleh makwa untuk didombak posisi makwa, untuk bela makwa. Karena anu kumenyo toh makwa, umpak cik ji orang cik ji. Dibawa perkara ke pengadilan agama, ke mahkamah. Karena anak kumenyo ji toh dengan makwa, ji bela makwa haji, padahal makwanya salah. Makwanya salah, tapi dibela makwa. Pak cik ji hana ji perumun.
Pakan sebab pakcik selamanya hana hantu pernah mari dengan kamu. Walaupun pakcik yang itu hana ku bela. Maka lon kudung sebagai saksi ku bela makwa. Jadi ini tidak dibolehkan di dalam agama. Meskipun kita sayang kepada seseorang, tapi ketika kita berdiri menjadi saksi, harus kita menegakkan keadilan. Harus kita menegakkan keadilan. Maka ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka jangan kalian kemudian menegakkan dusta dalam persaksian itu karena bencinya kalian kepada orang yang meminta dalam pengadilan, orang yang bersengketa di dalam pengadilan. Jangan kalian berpaling daripada keadilan, tidak membela yang benar, dikarenakan ada kebencian kepada salah satu di antara dua orang yang bersengketa. Nyo mau fakta, nyo di mau balas yang Pak Cik. Nyo pajan lo, nyo di mau balas. Nah, baknya tanah lamblangnya 5 hektarnya kamu dalam harta milik Pak Cik mentong. Anak bela Pak Cik, anak Pak Mawa, anak bela Pak Cik. Jadi bengeh babnya karena kebencian kepada seseorang tersebut. Maka di sini dilarang dalam Al-Qur'an, tidak boleh kita membela yaitu sebagai saksi, yang mana saksi itu termasuk yang menentukan di dalam keputusan hakim. Sehingga hakim bisa memvonis hak 5 hektar itu misalkan yang disengketakan adalah milik Makwa, padahal itu adalah milik Pak Ciknya. Ini gara-gara siapa? Gara-gara saksi. Nah, huwa aqrabu litaqwa, itulah yang paling terdekat untuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Artinya yang paling mendekatkan orang kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, kepatuhan kepada Allah Ta'ala adalah bentuk keadilan. Ya, ini misalkan anak nih, kalau di Eropa banyak, di Amerika, di Eropa banyak, di Amerika. Berkelahi mama dengan ayah, bertengkar, berkelahi, akhirnya cerai. Begitu cerai, hak asuh anak jadi masalah. Jadi polisi tanya nanti, bagian psikolog anak ini tanya kepada anak, bagaimana perlakuan ayahmu? Bagaimana perlakuan ibumu? Karena ayahnya ini baik sekali sama dia. Dia ceritakan terus fair, dia ceritakan. Ayah saya begini, baik sekali ayah saya. Kalau mak sedikit, kalau marah-marah sedikit cubit, sedikit pukul, sedikit pokoknya begini begitu. Jadi anaknya adil ketika dia menyampaikan. Jadi jangan ketika ada sengketa antara dua orang tua, si anak kemudian menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan fakta. Tetap harus menyampaikan apa yang benar. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apapun yang kalian kerjakan, sehingga Allah Ta'ala akan membalas sesuai dengan pekerjaan dan perbuatan kalian. Takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Ketika berdiri menjadi saksi, takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Jangan kalian membela karena berdasarkan kecondongan hak, tapi harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan bukti, harus berdasarkan yaitu fakta yang benar. Tidak boleh kemudian dilencengkan fakta tersebut. Nah, polisi ketika menyidik harus hati-hati. Jangan ketika dia menyidik suatu perkara berdasarkan pesanan orang. Nah, ini bahayanya besar sekali. Hakim begitu juga. Yang paling bahaya hakim ketika dia memutuskan suatu masalah kasus, kemudian dia menerima sogokan, atau dia memutuskan berdasarkan karena kebencian dia kepada sosok orang lain tersebut yang bersengketa. Padahal yang bersengketa itu yang dia benci tersebut, dia benar dalam bukti-bukti yang sudah dipaparkan, tapi dia juga tetap salahkan. Maka hakim ini berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakim itu gajinya besar, besar hakim itu. Rata-rata hakim itu kaya dia. Ya, hakim agama, hakim pengadilan umum, hakim tata usaha, itu kaya-kaya rata-rata itu. Tapi besar sekali bahayanya kalau seandainya dia memutuskan tidaklah menurut keadilan, tapi karena kecondongan hati. Karena orang ini baik dia bela, padahal salah. Karena orang ini tidak baik perlakuannya. Misalnya tetangga, pas kejadian di pengadilan itu kasusnya masuk tetangganya itu enggak baik dengan dia. Tapi tetangganya benar dalam kasus itu. Justru dia kalahkan tetangganya tersebut. Nah, ini hakim seperti ini bahaya besar nanti di akhir. Berapalah nikmat di dunia.
Berapa lama kita bisa menikmati hidup di dunia ini? Nikmat yang kita nikmati hidup di dunia ini. Gaji kita ketika selesai perkara, dapat gaji kita, berapa lama kita bisa nikmati? 1 bulan habis. Ya, tapi nanti diazab dalam kubur sampai kiamat diazab. Nanti dalam kiamat sudah masuk ke neraka. Beribu-ribu tahun kita akan diazab dalam neraka. Dan itu wajib kita yakini, jangan ada keraguan sedikit pun. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah, Allah sekali lagi mengingatkan bagi kita kaum muslimin untuk berlaku adil. Dah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, lahum maghfiratun, untuk mereka mendapatkan ampunan di sisi Allah Ta'ala, wa ajrun 'azim, dan balasan yang sangat besar. Nah, apa balasan yang sangat besar tersebut? Al-jannah, surga. Surga. Ibu mau masuk surga? Ibu mau masuk surga enggak? Mau masuk neraka enggak? Kenapa mau masuk surga? Karena dalam surga dalam surga semuanya senang, semuanya bahagia, tidak ada lagi letih, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi cuci baju, tidak ada lagi setrika baju, tidak lagi bersihkan ikan, tidak lagi cuci piring, tidak ada lagi menyapu, tidak ada lagi mengepel, tidak ada lagi potong rumput, cabut rumput, angkat sampah, segala macam. Dalam surga semuanya tinggal dalam hati. Sebutkan saja apa yang diinginkan, akan hadir apa yang kita inginkan menurut kehendak kita yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat Allah Taala, maka dikatakan di sini wa ajrun azim, balasannya besar sekali. Bukan balasan yang sedikit, besar sekali. Maka ada orang yang masuk dalam surga terkejut, ditanya dia sama malaikat. Dia udah masuk surga nih, ada hamba Allah Taala dia masuk surga. Dia sudah masuk surga, dia tanya sama malaikat, "Ya malaikat, ini siapa punya istana ini?" Dijawab malaikat, "Itu milikmu wahai hamba Allah Taala." Terkejut dia, untuk aku tidak pernah melakukan ibadah ketika di dunia ini dengan ibadah yang hebat. Biasa ibadahku ya wahai malaikat. Tapi inilah balasan Allah Taala terhadap hambanya yang taat. Inilah balasan hamba Allah Taala kepada hambanya yang taat. Maka balasan balasan Allah Ta'ala kepada hambanya yang taat di dalam surga, itu balasannya balasan yang agung, balasan yang tidak akan pernah kita bayangkan ketika kita masih hidup di dunia ini. Mungkin ketika kita sholat 5 waktu, kita tidak memikirkan Allah sudah menyiapkan surga yang sangat luas di dalam surga. Mungkin ketika kita beristighfar, mungkin kita tidak ingat setiap kata-kata yang kita baca dalam istighfar itu sudah bernilai pahala yang banyak di sisi Allah Ta'ala. Mungkin ketika kita membaca tafsir ini, kita mendengar ayat Al-Quran ini, kita mengikuti kajian ini, kita tidak sadar Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, malaikat senantiasa mendoakan, senantiasa dinaungi dengan sayap para malaikatnya. Kemudian dicatat pahala sebanyak-banyaknya untuk mereka yang datang ikut dalam pengajian, membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, memahami makna dalam Al-Quran. Dan sudah diberikan balasan surga oleh Allah Ta'ala, sudah disiapkan dalam surga. Enggak kita tahu, yang kita lakukan ini sudah bernilai besar di sisi Allah. Maka akan terkejut ketika kita masuk dalam surga. Baru terkejut ketika kita masuk dalam surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, merekalah penghuni neraka jahim, jahannam. Merekalah adalah penghuni neraka-neraka jahannam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang kalau saya tanya, kira-kira penghuni neraka banyakkan mana dengan penghuni surga? Ya, kalau kita lihat zaman sekarang ini, jangan zaman dulu, zaman nenek kita jangan, zaman sekarang kita hidup saat ini, kira-kira calon penghuni neraka lebih banyak atau calon penghuni surga yang lebih banyak? Neraka. Kenapa ibu yakin penghuni neraka lebih banyak? Karena banyak orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Di Aceh nih, kalau kita bilang Aceh berapa jumlah penduduknya? Waktu tsunami 5 juta, dikurangi habis tsunami 250.000 orang Aceh meninggal dunia. Kurang berarti 4.700.000 berapa?
Ya kita bilang kurang 250 lah, 5 juta. Tapi sekarang kalau di sensus mungkin lebih banyak dari yang dulu 5 juta, sekarang mungkin sudah 6 juta. Jadi kalau dari 6 juta populasi penduduk yang asli yang ada menetap di Aceh saat ini, bukan yang tinggal di luar Aceh. Orang Aceh kan banyak juga di luar Aceh kan? Ada yang di Malaysia, ada yang di mana, di Brunei, ada yang di Mesir. Mesir aja mahasiswa Aceh ada 400 orang di sana. Kalau bukan 300-400. Dah ramai. Dah. Kalau di Jakarta banyak juga, di Jawa banyak juga masyarakat Aceh. Bertebaran di mana-mana. Ini kalau yang menetap saja mungkin perkiraan ada 6 juta nih. Pertanyaannya, 6 juta itu semuanya ahli ibadah bukan? Ahli maksiat bukan? Nah, ada yang ahli ibadah, ada yang ahli maksiat. Dah, ada yang ahli ibadah, ada yang ahli ahli maksiat. Ada yang ahli maksiat, ada yang ahli ibadah bercampur ahli maksiat. Dia ahli ibadah, dia juga ahli maksiat. Sembahyang oke, judi iya. Ya. Ya, Pak. Hafal Quran oke. Dah. Minum-minuman keras iya juga. Ganja maksud saya, kalau di Aceh nggak ada minuman keras, sedikit. Yang ada ganja, ramai di sini. Sekarang tambah lagi dengan sabu-sabu. Ya. Yang tutup aurat ketika sholat ramai, tapi ketika keluar sholat buka aurat. Nah, yang dagang rame, yang riba juga rame. Nah, yang rajin sholawat, rajin zikir, rajin istighfar rame, yang gunjing dan fitnah juga rame. Jadi dia ahli ibadah sekaligus ahli maksiat. Nggak bingung malaikat nih. Malaikat bingung kalau jumpa dengan orang seperti itu. Hah? Karena di satu sisi dia ahli ibadah, tapi dia juga ahli maksiat. Ini bagaimana cara hitungnya? Maka capek malaikat itu menghitungnya, mengkalkulasinya. Pernah ada kisah yang ibu pernah dengar, mungkin dalam dakwah dan ceramah pernah disampaikan oleh para alim ulama. Ada seorang yang hidup pada masa dahulu kala, itu dia dikenal sebagai pembunuh. Dikenal sebagai pembunuh. Dan kerjanya pokoknya mabuk, merampok, judi, berzina, memperkosa orang. Pokoknya aniaya aja kerjanya. Dan dia sudah membunuh orang sampai 99 nyawa sudah habis di tangannya. Sampai 99, mirip Asmaul Husna, digantung pula nggak sampai 100. Hingga pada waktu pembunuhan yang ke-99, taubat dia. Tiba-tiba dia dapat hidayah, menangis dia sejadi-jadinya. Menangis. Kemudian ketika dia menangis, dia berusaha datang kepada pendeta. Pendeta. Jadi dia pergi sama pendeta, dia mengadu kepada pendeta. Dia katakan, "Wahai pendeta, saya mau taubat. Karena saya sudah melakukan perbuatan maksiat yang sangat besar. Allah Ta'ala pasti akan marah, Tuhan pasti akan marah dan tidak." Pertanyaan saya kepada Pak Pendeta, andai kata saya bertobat, betul-betul menyesal, tidak akan mengulangi perbuatan jahat saya ini, dan saya akan melakukan perbuatan baik dan akan ibadah kepada Tuhan. Kira-kira menurut Pak Pendeta bagaimana? Kira-kira apakah dosa saya ini akan diampunkan oleh Tuhan? Dijawab oleh pendeta, marah pendeta ini. 99 nyawa engkau bantai dengan sesuka hatimu. Engkau tidak pernah berbuat kebaikan selama hidup di dunia. Sungguh celaka engkau. Kau berzina, engkau membunuh, macam-macam. Bahkan 99 nyawa sudah engkau bantai. Maka tidak ada ampunan untukmu, celaka. Keluarlah engkau dari rumahku ini, kata pendeta tersebut. Maka karena dia marah, pembunuh ini marah, maka dibunuhlah pendeta hingga genaplah nyawa yang dibunuh di tangannya menjadi 100. Hingga kemudian dia datang pada seorang ulama. Dia tanya-tanya kepada tokoh-tokoh masyarakat, kira-kira di mana lagi ada orang alim yang bisa saya tanya apakah dosa saya ini bisa diampuni. Maka diarahkan kepada seorang ulama yang berada di negeri Baghdad, Irak. Ditentukanlah, disebutkanlah ciri-cirinya, tempatnya seperti ini. Pergi dia. Dicarinya tempat ulama tersebut. Hingga sampailah pada suatu kampung di negeri Irak. Pada rumah yang dituju tersebut, yang sudah ditentukan ciri-cirinya, dia ketuk pintunya. Assalamualaikum, masuk dia. Diizinkan masuk sama ulama tersebut. Waalaikumsalam. Duduk. Sudah. Itu kisahnya belum sampai. Salah saya. Kisahnya belum sampai dia. Belum sampai. Dari perjalanan di kampungnya sesudah dia membunuh yang ke-100 tersebut, dia dapat petunjuk ada tempat ulama yang di sana kalau engkau meminta petunjuknya,
maka engkau akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maka pergilah dia merantau ke sana dengan niat untuk mendapatkan petunjuk dari ulama tersebut. Tapi dengan niat satu, catatannya dia ingin betul-betul bertaubat. Betul-betul dia ingin taubat. Hingga pada pertengahan jalan, di tengah padang pasir, perbekalannya habis, makanannya habis, minumannya habis, hingga kemudian dia jatuh di padang pasir tersebut. Gak ada orang pada waktu itu, hanya meninggal dalam keadaan yaitu dahaga yang luar biasa, dehidrasi. Jadi meninggal dia, Akhirnya datanglah malaikat yang satu bilang, ini orang ini ahli neraka. Cobalah lihat, banyak kali maksiat yang udah dia kerjakan, tidak ada sedikit pun kebaikan, bahkan udah 100 orang dia bantai dengan tangannya sendiri. Yang satu malaikat pencatat kejahatan sebelah kiri. Kenal siapa namanya ibu? Siapa yang di sebelah kiri ini selalu datang kemanapun kita pergi? Yang di sebelah kiri kita siapa? Malaikat samping kiri? Nah, Atid. Sebelah kanan siapa? Rakib, Atid. Tuh, mulai dari sejak usia kita dewasa. Kalau ibu-ibu wanita sejak sudah keluar darah haid, kalau laki-laki sudah keluar sperma, sudah turun malaikat diutus tersebut. CCTV kanan kiri itu standby. Nggak ada tidur-tidur bu, nggak ada mati-mati dia, standby dia sampai detik ini. Lagi ngapain kita detik ini? Dicatatnya kita apa yang kita buat. Nah, maka turunlah malaikat kemudian bertanya. Satu malaikat berdebat dengan malaikat yang lain. Yang kata satu malaikat yang pencatat Atid, tukang catat kejahatan, ini dia meninggal su'ul khatimah. Dia meninggal dalam keadaan buruk ke akhir-akhir hidupnya. Kenapa? Karena dia meninggal belum sempat berbuat baik. Karena yang terakhir yang dia buat adalah pembunuhan kepada pendeta tersebut. Maka dia masuk di dalam ahli su, orang yang akhir penutupannya adalah celaka, buruk akhir kehidupannya. Maka oleh malaikat pencatat kebaikan, malaikat rakib disebut, oh ini tidak, dia dalam perjalanan niatnya baik, dia mau tobat. Karena ada niat di dalam hatinya ingin tobat, meskipun belum dia bertobat, tapi ada niat di dalam hatinya untuk bertobat, maka dia husnul khatimah. Dari awal perbuatannya bejat, jahat, durhaka, maksiat. Tapi begitu dia meninggal dunia, dalam hatinya ada keinginan untuk taubat kepada Allah, maka dia husnul khatimah, kata malaikat rakib yang mencatat kebaikan. Maka bertengkarlah rakib dan Atid. Yang bro haji, sul khatimah haji, dipegang mereka panena, nyan husnul khatimah. Kucatat dalam buku lo, ji husnul khatimah. Maka datang malaikat yang satu lagi melerai. Ditunjuklah bagaimana jalan keluarnya. Ukur jarak. Jarak dari rumahnya ke tempat dia meninggal dan jarak di tempat dia meninggal ke tempat ulama tersebut. Mana yang lebih dekat? Sesudah diukur ternyata lebih dekat kepada ulama, berarti dia masuk dalam kelompok orang yang meninggal dunia husnul khatimah. Maka masuklah dalam kelompok orang-orang yang baik, catatan akhir kehidupannya. Maka penentuan yang paling utama bukan di awal ibu. Penentuan yang paling utama adalah ketika sakaratul maut. Penentuan yang paling utama yang menentukan celaka kita atau baik kehidupan kita nanti ketika dalam kubur, itu penentuannya adalah yaitu di akhir hayat kita. Tetapi kata Rasulullah, ini untung-untungan, yang seperti ini untung-untungan, jarang kejadiannya. Maka jangan kemudian kita melalaikan ibadah karena mencontohi orang seperti ini. Ini beruntung. Dalam 101 orang yang seperti ini nasibnya. Kebanyakan kata Rasulullah, orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kebanyakan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Allah Ta'ala menghendaki, dia akan melakukan sebalik daripada kebiasaan jahat yang pernah dia lakukan. Maka kalau kita ingin selamat, lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Untuk mendapatkan kebiasaan yang baik itu bisa dilakukan ketika kita meninggal dunia. Maka ketika ada orang misalkan contoh jatuh dari Honda, apa yang dia ucapkan? Astaghfirullahalazim. Kenapa? Karena dia banyak sering istighfar. Ya kan? Ada orang terpeleset masuk ke dalam selokan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa yang diucap tuh? Karena dia sering sholawat. Begitu ada gembah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah dikecek?
Karena dia sering baca la ilaha illallah. Itulah contoh. Akhir hayat akan sesuai dengan kebiasaan. Maka orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang yang kebiasaannya menghafal Al-Quran. Begitu dia sudah sakit, udah parah, di UGD, udah di unit gawat darurat, dia baca Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Padahal udah mau meninggal nih, tapi itu dia baca. Itu dia baca. Bukan sholawat, bukan zikir, tapi Al-Quran yang dia baca. Karena kebiasaan dia menghafal Al-Quran, mengulang-ulang membaca terus-menerus Al-Quran. Ketika kebiasaan itu sering dia kerjakan, itu pula yang akan dia baca, yang dia ucapkan di akhir hayatnya. Nah, tapi kalau seandainya kebiasaan kita, apa nama kebun binatang itu, yang dalam kebun binatang itu, itulah dikecek semua nanti keluar. Yang dalam kebun binatang apa ibu? Banyak. Nah itu yang disebutkan. Nah itu yang bahayanya ketika seorang meninggal dunia, kebiasaannya adalah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang tidak baik. Maka kata-kata yang tidak baik yang sering kita ucapkan, usahakan berubahlah di saat kita apalagi sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Dan 50 tahun, 60 tahun, apalagi 70, 80. Berbanyaklah mengucapkan hal-hal yang baik, termasuk di dalamnya sholawat, zikir, istighfar, ayat Al-Quran, tasbih, tahmid, takbir, hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Itu yang diperbanyak. Yang kemarin ada cerita seperti Syekh Ali Jabir meninggal dunia tuh. Sebelum meninggal dunia, entah 2 hari 3 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya, beliau kisahkan beliau meninggal, beliau mimpi beliau dalam kubur. Jadi kan petunjuk dari Allah Ta'ala kepada orang soleh. Apalagi dia selalu mengajak orang untuk membaca Al-Quran, perbaiki baca Al-Quran, selalu baca Al-Quran, jangan pernah istilahnya meninggalkan Al-Quran. Setiap ada kesempatan baca Al-Quran. Beliau selalu itu dakwah beliau. Jadi sebelum meninggal dunia dimimpikan Allah Ta'ala, dalam mimpi beliau lihat beliau dalam kubur. Dan itu viral video beliau. Ketika beliau dalam kubur, kan gelap kubur tuh, tiba-tiba muncul cahaya. Kemudian karena dia terkejut, dia berada dalam alam kubur, beliau terkejut dalam kubur tuh, beliau mimpi nih, beliau lihat dia dalam kubur dan dia terkejut dia dalam kubur. Tiba-tiba dalam gelap itu muncul cahaya. Kemudian Syekh Ali Jabir ini berkata, "Siapa engkau?" Karena takut dia, jangan-jangan ini mengancam ini, cahaya ini mungkin mengancam nih. Ditanya, "Siapakah engkau?" Ternyata ini cahaya, kemudian dia bersuara, dia mengatakan, "Aku adalah surat Al-Mulk yang kau baca sebelum tidur setiap malam." Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu ayat yang dia baca itu rutin setiap sebelum dia tidur selalu dia baca. Maka pesan beliau ketika beliau sudah bangkit, sudah bangun dari tidurnya, sebelum meninggal beliau sempat menyampaikan apa yang dia lihat alami dalam mimpi tersebut. Maka dia nasihatkan, kaum muslimin, kalau ada kesempatan sebelum tidur jangan lupa membaca surat Al-Mulk, karena itu akan menjadi penolong kita dalam kubur. Amalan soleh termasuk dalamnya adalah membaca Al-Quran. Karena kita tidak tahu ketika kita habis tidur tersebut, kita tidak tahu apakah kita masih akan bangun. Apakah kita masih bangun kemudian hidup seperti biasa? Mungkin saja banyak orang yang meninggal dalam keadaan tidur. Tapi kalau sebelum kita tidur kita membaca hal-hal yang baik, contohnya seperti surat Al-Mulk tersebut, maka meninggal dunia akan ada yang menolong kita. Termasuk itulah ayat Al-Quran surat Al-Mulk tersebut. Maka Nabi kita tercinta Muhammad SAW, ketika beliau tidur entah pada Siti Fatimah, ini nasihat ini, atau Siti Aisyah, beliau sampaikan kepada salah satu di antara keduanya. Kalau ibu ingatkan saya, apa Aisyah apa Fatimah? Oh Aisyah. Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran. Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau yaitu mengucapkan salam kepadaku dan para sahabatku, saudara-saudaraku yaitu Nabi dan Rasul. Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau berangkat haji dan umrah. Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau mendapatkan maaf dari semua umat muslimin dan muslimah. Maka Aisyah kemudian mendengar nasihat dari Rasulullah, bertanya, "Wahai ayah, wahai ini Aisyah apa Fatimah? Pokoknya antara dua itu, saya sudah lupa." Aisyah. Kak Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin di waktu singkat ini
saya bisa untuk mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur? Bagaimana mungkin sebelum tidur saya bisa mengucapkan salam kepadamu? Jelas. Tapi kepada nabi-nabi sebelumnya kan sudah meninggal. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya mendapatkan ampunan dari semua umat mukmin dan umat muslimin dan muslimat di seluruh tempat? Sedangkan ini saya mau tidur. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin di waktu yang sempit ini saya bisa berangkat haji dan umrah? Maka Rasulullah tersenyum kemudian menjelaskan, maksudku janganlah engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran. Bacalah surat Al-Ikhlas minimal 3 kali, kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 3 kali, maka faka'anna khatamal Quran, seolah dia seperti mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Makanya ulama-ulama dulu seperti Imam Al-Haddad dan para ulama-ulama di Aceh, ketika ada yang meninggal dunia 7 hari 7 malam, diajarkan baca sama dia. Kenapa baca sama dia? Sama dia itu kan baca Allahus Samad itu dalam surat Al-Ikhlas, mulai dari kulhu sampai lam yalid walam yulad. Baca, kata Rasulullah, sebelum tidur 3 kali, seolah engkau seperti mengkhatamkan Al-Quran. Nah, kita baca sama dia, kita baca bukan 3 kali kan? Nah, kadang-kadang kalau saya bawa sampai 33 kali paling sedikit. Kalau banyak, saya lihat banyak yang sanggup 100. Nah, ini udah berapa kali khatam tuh? Seolah khatam berapa kali Al-Quran? Kalau 100, kalau 30 berarti berapa? 10. Seolah 10 kali mengkhatamkan Al-Quran. Habis pulang baca sama dia tidur, berarti seperti sudah mengkhatamkan Al-Quran. Jadi itu keutamaannya. Kemudian ya Aisyah, yang aku maksud engkau menyampaikan salam kepadaku dan para sahabat, para saudaraku, para Nabi Rasul yang sebelumnya, yaitu bacalah salawat untukku dan untuk mereka dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan semua Nabi dan Rasul. Wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Itu jangan lupa, ucapkan salam kepadaku dan semua nabi dan rasul. Yang ketiga, jangan kau tidur sebelum mendapatkan maaf dari semua umat muslimin dan muslimat. Bagaimana caranya? Apa kita datang satu-satu kepada mereka? Kan ramai sekali. Nah, apalagi sekarang umat Islam seluruh dunia. Maka caranya dengan membaca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah semua umat muslimin yang laki-laki, wal muslimat, dan semua umat mukminat yang perempuan. Semua orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, ampunkanlah mereka semua ya Allah. Maka kita akan mendapatkan maaf dari semua umat muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Maka jangan tidur sebelum membaca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslim. Yang keempat, jangan engkau tidur ya Aisyah sebelum engkau haji dan engkau umrah. Kan bingung Aisyah, haji ini kan harus pakai baju ihram. Haji ini kan harus tawaf keliling Ka'bah 7 kali, harus juga sa'i antara Safa dan Marwah, dan harus melempar jumrah. Ya, harus wukuf di Arafah, harus bayar dam, potong rambut lagi. Kapan kita mau kerjakan sementara kita sudah mau tidur? Maka maksudnya ini, kata Rasulullah, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ini yang sering dibaca ketika tawaf, ketika sa'i. Kalau ibu tidak baca doa panjang-panjang, zikir panjang-panjang, nggak hafal misalkan kan, maka itulah yang paling singkat yang kita baca. Mulai tawaf putaran pertama keliling Ka'bah, putaran kedua, putaran ketiga, sampai putaran ketujuh. Begitu juga mulai dari Bukit Safa kita berlari sampai berjalan sampai Bukit Marwah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
illallah wallahu akbar. Nanti ketika sampai wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, baca doa itu. Lanjut lagi, sa'i dari Marwah ke Safa. Sampai sana begitu juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu sampai di atas wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, menghadap ke arah Ka'bah, baca doa lagi, lanjut lagi. Jadi kalau membaca yang detail ada doa khusus yang memang sudah dituntun Rasulullah. Tapi yang tidak sanggup baca, itu yang dibolehkan untuk dibaca. Jadi ini kata Rasulullah, kalau ingin mendapatkan pahala haji dan umrah sebelum tidur, baca tasbih, tahmid dan takbir. Yang tadi itu. Nah, itu sering dibaca oleh Ustadz Arifin Ilham. Berarti beliau banyak dapat pahala haji dan umrah. Jadi mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi sedikit ya. Mana lagi ya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian nikmat Allah yang Allah curahkan ke atas kalian. Idh hamma qaumun, ketika berkeinginan oleh orang-orang Quraisy. Kaum di sini maksudnya orang Quraisy. Ayyabsutu ilaikum aydiyahum, untuk memanjangkan tangan mereka kepadamu ya Muhammad dan kepada sahabat-sahabatmu yang miskin dan lemah. Mereka ingin panjangkan tangan-tangan mereka liyaftukum bikum, untuk mencelakai kalian. Fakaffa aydiyahum, maka Allah Ta'ala mencegah tangan-tangan mereka ankum, daripada sampai kejahatan tangan mereka kepada kamu ya Muhammad dan kepada sahabat-sahabatmu yang lemah. Wa asamakum mimma aradu bikum, dan Allah telah melindungi kalian ya Muhammad dan pengikutmu dari keinginan kejahatan kaum musyrikin yang ingin mencelakai umat muslimin. Jadi ini kata Allah Ta'ala, ingat ya Muhammad nikmat yang pernah aku berikan ketika mereka berupaya untuk mencelakai kalian, ingin membunuh kalian ketika kalian masih lemah dan masih sedikit berada di kota Mekah. Maka kami yang melindungi kalian wahai Muhammad dan pengikut-pengikut Muhammad. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan ke atas Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala bertakwalah orang-orang yang beriman. Artinya begini, Pak. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah dalam hidupnya ini terancam nyawanya, tetapi senantiasa kemampuan mereka itu dicegah oleh Allah Ta'ala. Padahal mereka mampu untuk mengancam, membunuh Rasulullah, mengancam Rasulullah, dan begitu juga untuk mengancam dan membunuh para sahabat. Mereka punya kemampuan dan kekuatan pada saat itu, karena Rasulullah masih lemah, sedikit pengikutnya. Tapi selalu yang pada hakikatnya mencegah untuk sampai kejahatan mereka, niat jahat mereka kepada Rasulullah, selalu yaitu yang turut campur di dalamnya adalah kekuasaan Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, Nabi Muhammad dari dulu meninggal dunia. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, udah dari dulu meninggal dunia Rasulullah. Karena Rasulullah, kalau mau dibilang ketika meninggal, apalagi ketika meninggal Abu Thalib, apalagi ketika meninggal Siti Khadijah, udah gak ada lagi power, udah gak ada lagi pelindung Rasulullah. Yang diandalkan tinggal paman beliau Hamzah, Abbas dan juga Abu Bakar. Itu yang garang-garang, itu yang pemberani. Yang lainnya itu gak terlalu. Dibandingkan kekuatan pada waktu itu dimiliki oleh tokoh-tokoh Quraisy Makkah. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan. Mereka kuat, mereka mampu, tapi selalu keinginan mereka itu tidak pernah tercapai untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat. Jadi ini ingat kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Ya, ini artinya ditujukan kepada kita umat muslimin, bahwa kita juga harus bersyukur. Karena itu percayalah kalian kepada Allah. Maka dikatakan di sini, ingat kejadian pada diri Rasulullah. Karena itu, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Patuhlah kalian kepada Allah Ta'ala. Falyatawakkalul mu'minun, maka setiap orang mukmin selayaknya mereka senantiasa yaitu bertawakal, menyerahkan segala urusan mereka itu kepada Allah. Misalkan kita juga terancam seperti Rasulullah. Ya, misalkan kita mungkin ada yang berniat jahat kepada kita, maka kita senantiasa serahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala. Ya, ada yang terancam dengan COVID misalkan. Ya, terancam dengan corona misalkan, dan divonis corona. Ya. Kemudian sampai dalam rumah sakit diisolasi sendirian, nggak boleh orang dekati.
Kemudian dibilang sama dokter, nanti kalau bapak meninggal dunia, nanti dimakamkan, dikuburkan bukan di kuburan umum, tapi di kuburan COVID. Tidak ada yang mengantar, hanya petugas-petugas saja. Kemudian di sampingnya juga orang yang kena COVID tiba-tiba meninggal dunia juga, dimasukkan dalam peti. Kita juga lihat secara langsung, stres. Akhirnya jantung berdetak kencang. Hanya ketakutan, panas dingin. Maka ini dikatakan Allah Ta'ala, wattaqullaha, taat patuhlah kepada Allah Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah Ta'ala bertawakal oleh orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ketika terjadi hal-hal yang membahayakan dirinya, apakah sakit, apakah bangkrut, apakah ada hutang piutang, apakah ada ancaman orang yang mengancam dirinya, maka ini kembali kepada Allah Ta'ala. Inilah satu-satunya yang menenangkan jiwa seorang hamba yang beriman. Nah, kita jangan lupa, sering kita baca tuh Ibu. Yang kita baca adalah Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sesungguhnya sesudah beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau ada masalah pasti ada jalan keluar. Di 2 kali diulang sama Allah Ta'ala itu. Fa inna ma'al usri yusra. Gak cukup sekali, dibilang lagi inna ma'al usri yusra. Sungguh sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sungguh sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Kenapa Allah Ta'ala 2 kali sebut? Kenapa gak cukup 1 kali saja? Fa inna ma'al usri yusra. Stop. Tapi tambah lagi situ, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena Allah Ta'ala ingin meyakinkan kepada kita orang mukmin, setiap kesulitan masalah yang kita hadapi akan ada kemudahan. Artinya pasti ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Kita sakit dan divonis nanti ini penyakitnya nggak akan sembuh Ibu. Kemudian tetangga kita dalam rumah sakit, di setiap dalam ruang kamar tempat kita rawat inap di rumah sakit, ini udah meninggal, itu udah meninggal, tinggal saya ini kayaknya nggak lama lagi meninggal. Dan kemudian kita udah stres, akhirnya meninggal karena stres, karena jantung. Nah, jadi ini perintah Allah Ta'ala agar kita pasrah mengingat kepada Allah bahwa semua tidak akan terjadi melainkan hanya atas kehendak Allah. Bahkan kalau Allah Ta'ala udah siap Allah Ta'ala menghendaki mencabut nyawa saya, karena saya sakitnya udah divonis pun dokter sudah tidak akan sembuh, saya akan terima. Saya tidak akan lari. Bagaimana bisa lari? Kata Allah dalam Al-Quran, walaupun kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kalian lari di dalam benteng yang benteng itu terbuat dari baja yang sangat kokoh, maka sungguh kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Maka orang mukmin akan pasrah kembali lagi pada urusan kepada Allah Ta'ala. Nah, 11 sudah masuk ayat 11 Ibu ya. Sedikit lagi ya, sekedar menjelaskan saja, baru kita selesai pengajian. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh telah mengambil janji oleh Allah Ta'ala dengan anak-anaknya Israel. Wa ba'atsna minhum 12 naqiyyah, dan kami juga telah mengutuskan di antara mereka 12 daripada tiap-tiap kelompok yang menjadi penanggung jawab terhadap kaumnya untuk menunaikan janji yang telah mereka janjikan. 12 kelompok dulu pernah dalam Bani Israel ini pernah Allah Ta'ala utus 12 kelompok di kalangan mereka untuk menjadi penanggung jawab masing-masing terhadap setiap yaitu kelompok. Jadi sehingga Bani Israel itu ada 12 suku dia. Ada 12 suku. Masing-masing suku itu ada pemimpinnya yang diutus oleh Allah Ta'ala di antara mereka. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan berkata kepada mereka oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya aku bersama kalian, menolong kalian, melindungi kalian. Kata Allah kepada mereka, Bani Israel, la in aqamtumus shalah, tapi dengan catatan aku akan bersama dengan kalian, menolong kalian andai kata kalian mau mendirikan salat. Jadi kita tidak akan bisa mendapatkan pertolongan Allah kalau kita tidak mau mendirikan salat. Jadi ini
kuncinya. Kalau kita mau mendirikan sholat, perjanjian Allah dengan kita, yaitu Allah akan menolong kita dalam keadaan bagaimanapun kehidupan kita. Sulit apapun, sakit apapun, pasti akan ditolong oleh Allah. Nah, artinya apa? Innallaha ma'as sholihin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Orang sabar berarti sabar juga ibadah sholat. Dan kalau sabar tapi tidak sholat, kira-kira dibantu nggak sama Allah? Orang sabar ibu, saya sabar sakit tapi dia sholat. Guna Allah Ta'ala bantu ji. Hanya ditolong bahkan. Yang sabar untuk hanya cukupnya. Sabar dalam maksiat nanti. Tanya harus sabar dalam ibadah. Sakit-sakit tapi ibadah tetap kerjakan. Nah, kadang-kadang ada orang sakit di rumah sakit udah hampir meninggal dunia, sholat enggak? Ya kita cara nyolong. Kok wajib nonton sholat? Hah? Nyolong sakit di rumah sakit? Kok wajib sholat? Wajib sholat. Kalau enggak wajib sholat, namanya sudah disolatkan. Gimana? Iya, makanya orang yang mendampingi itu harus mengerti adab menjaga orang sakit. Orang yang menjaga bukan kita yang mengunjungi, Orang yang menjaga itu siapa? Anaknya yang jaga. Kalau istrinya, suaminya yang jaga. Kalau suaminya, istrinya yang menjaga. Kalau mamanya, anaknya menjaga. Kalau neneknya, cucunya yang menjaga. Yang menjaganya di samping itu harus memperhatikan adab-adab terhadap menjaga orang sakit tersebut. Berarti gimana cara kita bilang menjaga tuh? Jangan dulu, sampaikan dulu. Yang penting ini kita cerita nih, yang menjaga ini tahu nggak bagaimana cara menjaga orang sakit. Kalau orang sakit ini bukan cuma kasih makan, bukan cuma kasih minum, bukan cuma urut-urut, bukan kasih minyak kayu putih saja. Bukan cuma itu saja, termasuk dalam menjaga orang sakit ini artinya membimbing, menuntun dia agar tetap dia taat kepada Allah. Jadi kalau dia sakit bagaimana? Datang ada tamu, rambutnya tuh ditutup kalau nenek-nenek. Ya nanti datang tamu-tamu dibiarin mamanya itu terbuka aurat. Kadang-kadang ada foto tolong doa masuk di FB, mamanya terbuka aurat. Nauzubillah. Karena tidak mengerti sayang seperti ini, nanti su'ul khotimah. Oke lah, yang datang itu anaknya, yang datang situ cucunya, yang datang situ suaminya, yang datang di situ menantunya. Dia terbuka aurat nenek itu tersebut, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi yang datang pakcik di situ, Tengku Sako datang juga, ketua pemuda datang juga, suami sahabat kita juga datang ke situ berkunjung. Nenek kita di situ udah hampir meninggal, udah rambut terbuka-buka. Bagaimana tuh kita katakan sabar dalam taat? Tidak akan ada Allah Ta'ala menolong kita kalau seandainya kita tidak menegakkan aturan Allah. Yang Allah Ta'ala tetap memerintahkan. Sampai meninggal dunia pun kita harus menutup aurat. Coba lihat. Ada kisah nih. Tukang gali kubur. Ketika suatu hari tukang gali kubur nih, dia datang kepada Nabi Musa. Tukang gali kubur datang kepada Nabi Musa, menangis dia. Karena Nabi Musa bilang, ada apa kau menangis-nangis? Udah kayak anak kecil kamu menangis. Badan kekar, jambang berewok. Datang masuk rumah Nabi Musa menangis-nangis. Akhirnya Nabi Musa tanya, ada apa? Dia bilang, ya Nabi Allah, Nabi Musa, saya sudah melakukan dosa besar sekali. Apakah Tuhan mengampuni saya? Jawab Nabi Musa, dosa apaan yang kamu buat? Kenapa kamu menangis-menangis seperti ini? Saya malu Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, pokoknya bilang saja, apa dosa kamu? Malu ya Nabi Musa, besar kali dosa saya. Penasaran Nabi Musa, dibentaknya. Kamu datang mau curhat, tapi kamu sendiri gak mau bilang. Bilang saja apa yang kamu buat. Begini Nabi Musa, saya ini tukang gali kubur. Kerja saya tiap hari gali kubur. Ada datang mayat, saya tukang gali kubur. Itu kerja saya. Kalau ada orang sedekah, saya dapat. Alhamdulillah dapat rezeki saya. Bertahun-tahun saya sudah kerja. Suatu hari datang yang mayat itu gadis cantik, masih muda. Begitu dimasukkan ke dalam liang lahat, mereka pulang semuanya. Tinggallah saya sendiri. Saya pandanglah mayat yang cantik nih, masih gadis muda nih. Akhirnya saya cumbui dia, dicium. Karena saya sudah cium, saya tidak lagi mampu menahan gejolak nafsu saya. Akhirnya saya setubuhi dia. Kemudian kafan-kafannya saya buka semuanya. Malamnya datang roh wanita tersebut. Malamnya datang, langsung datang wanita perempuan tersebut. Dia katakan, wahai pemuda, bejatnya engkau memperlakukan aku. Sedangkan aku dalam keadaan telanjang di tengah-tengah orang-orang yang sudah meninggal. Tidak cukupkah engkau mempermalukan saya di hadapan Tuhanku?
dalam keadaan saya menghadap kepada Tuhanku, tidak berpakaian dan dalam keadaan junub. Celaka engkau. Maka mulai malam itu dia dihantui dengan wanita tersebut. Hingga akhirnya dia stres, gak sanggup lagi dia kerja. Yang dicarilah tempat untuk minta pertolongan. Akhirnya dia dengar ada Nabi Musa, datanglah kepada Nabi Musa. Begitu Nabi Musa mendengar, kira-kira Nabi Musa kasih maaf apa enggak nih? Kalau ibu-ibu jawabnya apa? Maaf enggak? Maaf. Enggak, kata Nabi Musa. Bajingan, kata Nabi Musa. Jahat sekali engkau. Mayat engkau perkosa. Tapi dia ada menyesal. Ya menyesal, tapi keterlaluan, kata Nabi Musa. Keterlaluan engkau. Udah keluar dari rumah ini. Gak ada Tuhan, gak ada maaf dari Tuhan ini pasti. Jangan lama-lama di dalam rumahku. Nanti laknat Allah jatuh ke dalam rumahku ini karena memasukkan orang durhaka seperti engkau ini, kurang ajar. Diusirlah. Akhirnya pemuda ini menangis sepanjang jalan. Wahai Tuhanku, sedangkan Nabi yang engkau angkat sebagai Nabi, yang paling kau cintai dia kalamullah. Engkau ajak bicara waktu di Bukit Tursina saja dia tidak mengatakan tidak akan menerima taubatku ya wahai Allah, wahai Tuhanku. Bagaimanalah nasibku ini? Akhirnya dia tersungkur di dalam perjalanan tersebut. Kemudian tertidur jalan. Turun malaikat. Malaikat turun. Sampai malaikat ke rumah Nabi Musa. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, ada urusan apa Jibril? Ada apa? Tumben datang, kadang-kadang datang. Jawab malaikat Jibril, ya Musa, engkau ini Tuhan atau Nabi? Engkau ini utusan Allah, apa engkau sendiri adalah Allah? Jawab Nabi Musa, subhanallah, saya ini hanya seorang Nabi utusan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Lantas apa hakmu menentukan menerima tobat seorang hamba dan untuk menentukan tidak diterima atau tidak diterima tobat seorang hamba? Sungguh pemuda yang datang karena betul-betul menyesal di hadapanmu tadi telah dihapuskan kesalahannya dan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Maka keluarlah Musa mengejar pemuda tersebut. Nah, kemudian dia minta maaf. Akhirnya Al-Kisah selesai kisah tersebut. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa apa? Bahwa mayat pun itu ingin pulang kepada Allah dalam keadaan tertutup aurat. Mayat pun ingin pulang kepada Allah dalam keadaan tertutup aurat. Nah kita di rumah sakit bagaimana? Coba perhatikan orang tua kita. Terbuka-buka aurat kita. Sedangkan roh saja, nyawa saja, bukan jasmani ya. Jasmani masih ada dalam tanah. Roh tuh ketika pulang itu, dalam riwayat dikatakan, ketika seseorang meninggal dunia, maka turunlah malaikat yang satu membawa kain kafan dari dalam surga. Kemudian dibalutlah nyawa tersebut yang sudah berpisah dari jasad dengan kain kafan yang sudah dibawa dari surga. Artinya roh kita itu ditutup auratnya oleh malaikat agar tidak tertutuplah kemaluannya tersebut, agar tertutuplah kemaluannya tersebut. Jadi itu begitu mulianya dijaga aurat hingga sampai kepada roh pun itu dibawa kain kafan oleh malaikat untuk ditutup aurat. Nah kita yang mau hampir meninggal dunia, yang sakit parah di rumah sakit, segampang-gampangnya aja buka aurat di dalam rumah sakit. Itu kebodohan siapa kira-kira? Kebodohan yaitu pertama kita yang sendiri yang sakit, yang kedua kebodohan daripada keluar. Jadi datang, kalau anak apa-apa, dah kalau suami, istri, kakek, nenek ataupun menantu itu nggak ada masalah. Tapi kalau datang polisi ke situ, tengok-tengoknya bagaimana nih? Atau datang Pak Kecil, atau datang ke Pusago, atau datang orang-orang yang lain tuh yang bukan mahram kita itu bagaimana? Usahakan tutuplah. Kalau nggak sempat pakai jilbab, tutuplah dengan kain rambutnya. Kalau menantu Ustaz bisa apa-apa. Nah, kalau bukan menantu itu ya nggak boleh. Kalau menantu boleh nampak. Ya, karena sudah seperti anak. Dan ayat yang kedua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah sampai pada ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Ayat yang ke-12. Tadi saya baca sampai ayat berapa, Ibu? Ayat berapa tadi saya baca? Sudah sampai situ saja ya. Karena kita pun sudah 6:15. Kita tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Masih kira-kira ada pengajian lagi kita ya. Karena kita udah Rajab 27 Rajab minggu depan nih kan, 27 Rajab. Di Sya'ban masih dapat sekali dua kali ya. Ya, Sya'ban mungkin sekali atau dua kali nanti kita ada pengajian di bulan Sya'ban. Ada 2 minggu sekali Ibu ya. Habis itu kita udah masuk bulan suci Ramadan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan di dalam perbuatan. Supaya hati bersih ketika kita beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Ustaz, Ya. orang di alam kubur itu kan kalau misalnya orang jahat kan
Ya, minum. Ada minumannya nih. Dibagi dulu kue minumnya, silahkan. Siksa kubur kan selamanya kalau orang jahat kan. Iya, kalau orang itu ahli maksiat dan tidak tobat sebelum dia meninggal dunia, maka dia masuk di dalam kelompok orang yang kena azab dalam kubur dan diazab selama dalam kubur. Sebelum datang kiamat tidak akan berhenti azab tersebut. Makanya orang ahli maksiat itu usahakan bertobatlah. Karena dengan taubat itu bisa terhindar dari azab dalam kubur. Kalau orang bunuh diri itu Ustaz enggak? Wah, itu diazab. Ustaz, terus kalau Ya, kalau orang orang bunuh diri pasti diazab. Ustaz, terus Ya. kalau orang yang baik, kalau misalnya orang yang taat tuh di alam kubur tuh gimana? Gimana? Orang yang taat, yang orang baik itu dalam kubur tuh ngapain aja? Orang yang taat, orang yang ahli ibadah, orang yang husnul khatimah, yang meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala, maka dia dalam surga itu berada di dalam taman surga. Oh, di dalam kubur tuh langsung Iya, datang yes. ke- Tapi bukan kubur yang dalam pengertian yaitu alam dunia. Kalau kubur dalam pengertian alam dunia kita gali, beliau tidak ada apa-apa di dalam. Cuma kain kafan terbujur kaku, di dalamnya masih tanah, nggak ada kebun di situ, nggak ada makanan di situ, nggak ada minuman di situ, nggak ada amal soleh yang menemani dia di situ dalam bentuk wujud manusia yang baik, yang tampan, yang sempurna. Karena dalam riwayat dikatakan ketika ada orang ini meninggal dunia, dia ini ahli jahat, ahli maksiat, maka sesudah malaikat menanyakan pertanyaan seperti pertanyaan Munkar dan Nakir, baru muncullah sosok yang satu lagi, bentuknya itu buruk sekali rupanya dan bau sekali baunya, busuk sekali baunya. Kemudian dia duduk di samping kita. Kemudian kita karena ketakutan itu gelap gulita, muncul orang sosok rupanya buruk sekali seperti itu, kita kan ketakutan. Tapi akhirnya kita bertanya juga, siapakah engkau? Buruk rupa, bau sekali engkau. Kenapa engkau mendekat di tempat saya yang tempat sempit dan gelap seperti ini? Dijawab, aku adalah amal jahatmu seumur hidup engkau lakukan di dunia dan tidak pernah bertobat meminta maaf kepada Allah. Maka aku akan menemanimu selama di dalam kubur. Ada kawan kita orang jahat bau busuk, buruk sekali rupanya. Maka kalau kita pernah lihat orang yang paling buruk sekali rupanya tapi menyeramkan dan baunya paling busuk, itulah kawan dalam kubur yang sempit tuh. Nah, kalau orang di dalam kubur dia ahli maksiat, maka kuburnya itu sempit sekali. Lebih sempit daripada yang sudah dia kuburkan di tempat yang dia kuburkan. Kalau ukuran kita, ibu, berapa kita nanti digali kubur? Kira-kira ibu mau pesan berapa meter? Mungkin ada yang mau request, mungkin saya mau 5x5. Iya enggak? Ya, saya mau nanti tolong buat kubur untuk saya sebeli tanah nanti di kampung Kampung Gadang Payaro. Di sana tuh khusus nanti saya mau beli 10x10. Nanti kalau kubur jangan gali 2x1 nanti. 10x10 untuk saya. Enggak bisa. Karena udah aturannya dalam Islam itu cuma ukurannya yaitu lebar 1 meter, tinggi 2 meter. lebarnya kan 1 meter. Tinggi 1 meter, panjangnya 2 meter. Nah, kalau orangnya panjangnya 2 meter berarti 2,5 meter. Ya. Jadi cuma itu segitu ukurannya. Nah, kalau dia ahli maksiat, lebih sempit lagi dari itu nanti. Dijepit lagi oleh sehingga rumuklah tulang-tulangnya. Ya, ketika rumuk tulang-tulangnya itulah sakitnya luar biasa. Tapi kalau dia ahli ibadah sewaktu di dunia atau ahli maksiat tapi dia taubat dan taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala sebelum meninggal dunia, maka kubur yang sempit itu akan berubah menjadi luas dan lapang. Tetapi itu bukan alam kubur di dunia ini, tetapi alam barzakh namanya, alam sesudah alam dunia. Itu alam namanya alam sesudah alam dunia. Nah, bukan lagi alam dunia ini, bukan alam kubur yang ada dalam tanah tadi tersebut. Tapi yang disebut di situ maksudnya adalah alam barzakh. Maka orang yang beriman dia mendapatkan dalam kuburnya itu luas seluas-luasnya. Luas sekali. Dan kemudian di situ diantarkanlah air teh sirup merah. Ya. Diantarkanlah ke situ air putih Zam-Zam. Telaga Al-Kautsar. Dikasihlah kue lapis putih dan hijau. Ya. Diantar lagi di situ. Jadi menikmati di situ. Tinggal menikmati apa yang hasil jerih payah, susah payah kita ibadah di
Dan sabar atas segala berbagai ujian dan cobaan ketika hidup di dunia. Itulah tinggal kita nikmati dalam kubur tersebut. Di alam barzakh tapi namanya. Berarti ada taman-taman surganya juga. Ada, tamannya ada. Tamannya ada. Itu sambil menunggu Sambil kiamat. menunggu datangnya ditiup sangkakala yang kedua. Yang pertama, yang pertama itu kan kehancuran semuanya. Yang pertama kehancuran semuanya. Belum mati semuanya. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, belum mati semuanya, belum dicabut nyawa semuanya. Cuma tsunami luar biasa, bukan kayak tsunami yang kemarin. Masih ada orang. Sekarang di Jepang dibikin lagi tembok laut untuk mencegah tsunami. Sudah dibuat 20 meter tingginya. Jarak 2 kilo dari pinggir laut itu sudah dibuat beton benteng untuk mencegah ombak masuk ke kota Jepang. Di Jepang sudah dibuat tuh. Pagar beton untuk mencegah tsunami. Tapi kalau tsunami ini terjadi pada waktu terjadi kiamat, itu tidak sanggup lagi untuk dicegah. Nanti pada waktu tiupan sangkakala yang kedua, terompet yang kedua, baru semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal satu, malaikat pencabutnya. Malaikat pencabut nyawa. Nanti malaikat pencabut nyawa diperintah Allah taala, cabut nyawa kamu sendiri. Maka dia cabut nyawa, akhirnya dia katakan, "Ya Allah, ternyata sakit kali kalau cabut nyawa. Itulah selama ini kerja kamu. Kamu tidak pernah merasakan sakitnya dicabut nyawa, sekarang kau sendiri cabut nyawa sendiri." Baru tahu malaikat pencabut nyawa, ternyata sakitnya luar biasa. Sedangkan malaikat pencabut nyawa saja mengatakan waktu dicabut nyawanya sakitnya luar biasa. Padahal dia sendiri yang cabut. Kalau dia sendiri yang cabut kan pelan-pelan. Kan gak kasar-kasar kan? Kalau pelan-pelan kan semestinya kan tidak sakit, tapi terasa sakitnya juga luar biasa. Itulah maka kita baca doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. 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 Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah ya Allah pada waktu nyawa kami yaitu dicabut dari jasmani kami, dari jasad kami ini. Dah siap makan-makannya Ibu? Yang lain mau bertanya? Nggak ada? Dah siap ya? Alhamdulillahirabbil. Ya, kita baca istighfar Ibu ya. Dan kemudian kita tutup dengan zikir dan doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanaka tubtu ilaika. Sama-sama. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah
الله ونعم النصير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami agar dapat beribadah dalam bulan suci Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجدتنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, jadikanlah majelis Aisyah di hari ini ya Allah penuh rahmat dan curahan dari kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari fitnah dan gunjingan ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. Jadikanlah ya Allah akhir hidup kami ya Allah ditutup dengan kebaikan ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah nasib kami di akhir hidup kami ya Allah dari keburukan penutupan akhir hayat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah dengan para ulama-Mu ya Allah, dengan para aulia-Mu ya Allah, dengan para sahabat Nabi-Mu ya Allah, dengan keluarga Nabi-Mu ya Allah, dengan Nabi kami tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan para sahabat, berkumpul dengan orang tua kami dan guru kami ya Allah dalam surga jannatin na'im ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبك المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طلع البدر طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر بدعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. ربنا صل حل في خير البقاع فاسبل الستر علينا واكفنا شر النزاع وأغثنا في البلايا يا مغيثا كل داعي. وصلاة الله دواما للنبي شمس البقاع وكذا آل صاحب مسعى لله ساعي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى
membalas salawatnya kepadanya itu 10 kali lipat. Dan juga para malaikat membalas salawat untuknya dan dengan makna doa. Barang siapa bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala mengembalikan rohku kepada jasadku agar aku bisa menyampaikan salam umatku itu dengan roh dan jasadku sekaligus. InsyaAllah salawat kita sampai kepada Rasulullah dan kita berhak semoga diizinkan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak ketika kita berada di padang mahsyar atau berada dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ke depan jangan lupa ajak sahabat, ajak tetangga, ajak kerabat agar supaya jamaah kita semakin berkah dengan bertambahnya yaitu jamaah yang hadir dalam majelis. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.